something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra Miau. Kali ini kita mau random reading ya, ngelihat kartunya ngajak ngobrol tentang apa. Dan itu yang akan kita bahas. And ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah terkoneksi. Ada apa nih? Ada apa? Ini oracle-nya bahasa Indonesia ya. Oh, kamu nih ya. Oke, ini jadi kayaknya ini ngebahas topik sehari-hari deh. Oke, Bunda buka 3 dulu. Oh, oke. Oh my god. Oke, jadi ceritanya begini. Ini kalau ada kalian yang ngalamin kayak gini, komen ya. Karena ya namanya juga random reading. Random reading itu ceritanya tuh dia kayak sutradara gitu ya. Kayak sinetron gitu, bikin cerita sendiri yang gimana. Ini ceritanya ya. Buat kamu yang habis mengalami penipuan, kamu yang habis dibohongi, kamu yang baru saja dimanipulasi oleh seseorang yang kamu cinta, tentu saja ya. Ini ceritanya buat kamu yang baru saja mengalami hal ini, dan kamu merasa kayak aduh sakit banget ya, kamu merasa kayak you feel kayak kamu merasa terpuruk gitu ya, kamu merasa ih gimana sih gitu. Nah, ini agak-agak lucu sih, tapi kita nanti akan ini ya, akan cek untuk ininya dia, perasaan dia ya. Agak-agak lucu, kenapa? Karena ada saran untuk kamu olahraga ya. Jadi fisik dibawa untuk bergerak. Menangis boleh, meratapi nasib, ngenes gitu boleh, tapi tubuh atau fisik dibawa bergerak, entah kamu jalan kaki pagi-pagi, atau olahraga, atau ngapain terserah ya, mau beres-beres rumah. Memang mungkin lagi nggak mood ya, memang dibawa gerak, tapi ya entah kamu olahraga kayak zumba, kayak apa, kayak gitu ya, olahraga aja. Atau kamu kan lagi sebel tuh, kamu lagi pengen nonjokin dia, mungkin kamu ikut aja kayak Thai boxing gitu ya. Nah itu kan wah, kamu pukul banting-banting. Kamu visualisasikan kayak kamu nendangin dia. Kenapa saran untuk tubuh ini bergerak? Kenapa saran untuk olahraga ini ada gitu ya? Karena begini sayang, pada saat kamu berolahraga, pada saat tubuh itu kamu gerak ya, macam-macam lah, pokoknya gerak ya. Gerak itu bukan cuma ngolet doang, enggak ya. Geraknya gerak seperti olahraga. Kenapa? Itu hormon kortisol turun. Iya, hormon kortisol itu apa? Hormon kortisol itu penyebab stres, yang bikin kamu stres-stres itu ya. Itu hormon kortisol. Nah, pada saat hormon kortisol turun, olahraga itu juga melepaskan hormon-hormon yang seperti kayak Bunda agak lupa ya. Kayak dopamin, oksitosin, yang hormon-hormon yang seperti itu gitu ya. Kenapa? Ini akan membuat batin kamu feel better, merasa lebih baik. Ya iyalah, hormon kortisolnya turun, kemudian tubuh itu memproduksi yang namanya hormon-hormon yang bikin kamu happy, senang. Memang kamu nggak sontak mendadak mak bedunduk tiba-tiba jadi happy, enggak juga ya.
Tapi minimal rasa stresnya berkurang. Kenapa? Supaya kamu lebih cepat keluar dari kondisi ini ya. Untuk memperbaiki hidupmu sendiri. Dan don't worry. Iya. Tidak perlu khawatir. Ini ada sebuah bantuan yang tulus datang buat kamu. Ya. Ini bisa jadi family, best friend, atau bahkan dari orang asing sama sekali ini bisa. Jadi, ini adalah kebaikan semesta buat kamu ya. Ada bantuan tulus buat kamu, oke? Jadi nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, tapi yang penting sedihnya mungkin coba deh kamu lakukan ini olahraga ya. Oke, sekarang Bunda mau tarik dulu energinya seseorang yang sudah memanipulasi kamu, yang udah bohongin kamu, udah nipu. Sekarang Bunda mau tarik energinya. Kira-kira kondisi dia bagaimana ya? Fokus ya. Niatkan untuk terkoneksi dengan kartu ini ya. Bunda akan tarik energinya dia. Ini adalah energi dia ya, yang terhubung dan terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, ada Aquarius, Libra, Gemini. Jadi ini total ada 9 ya, bener gak sih? Ada 9 zodiak dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial dia ya. Fokus ya. Apakah seseorang yang kamu maksudkan tertuju, gimana sih? Seseorang yang kamu pikirkan saat ini bisa terciduk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial mereka yang terkoneksi dengan kesayangan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial mereka yang terkoneksi dengan mereka kesayangan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, cukup. Bunda rasa cukup. Di sini ada E Eko, ada Elu Cinta Luna, ada D Delta, ada K Kilo, ada G Gajah, ada C Cica, ada B Bravo, ada Y Yankee. Kemudian ada Z Zulu, ada W Warsawa, ada I India, ada J Jakarta. Ada H Hotel, ada Q Quebec, ada A Alpha, ada O Oscar, ada 16 inisial. Inisial ini bisa inisial nama lengkapnya dia, nama julukan ataupun nama panggilan ya. Sementara untuk zodiaknya ada 9. Oke. Ya. Kita lihat ya, kondisi dia yang udah manipulasi kamu nih. Ya. Ini sih memang orangnya adalah tipikal orang yang serba bingungan. Artinya dia tidak terlalu tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dia tidak tahu dia itu harus melangkah kemana. Dia tidak tahu, bahkan tidak mengerti tujuan hidupnya kemana. Intinya dia serba tidak tahu arah ya, bingungan ya. Bahkan untuk benar salah pun itu benar-benar dia nggak ngerti ya. Hati nuraninya itu kayak mungkin agak tumpul. Dalam kehidupannya sendiri dia adalah seseorang yang kurang beruntung ya. Mungkin masa kecilnya dia juga kurang beruntung. There was something, mungkin ada sesuatu itu. Terus kemudian secara kehidupannya sendiri nggak beruntung. Mungkin kehidupannya berat juga ya. Sekalipun mungkin kamu lihat bisa jadi finansialnya berat. Atau ini bisa juga secara fisik. Dia mengalami teror ya, berat gitu. Terus kemudian dalam hal percintaan pun dia tidak menemukan sebuah cinta yang tulus yang bikin dia happy gitu ya, yang bikin dia merasa kayak feel complete. Dia tidak merasakan hal itu. Kenapa? Ini ada luka loh di dalam batinnya. Di dalam batinnya sendiri ini ada luka nih yang nggak sembuh-sembuh. Dan
Kesayangan perlu tahu bahwa seseorang yang punya luka di dalam batinnya, itu dia cenderung untuk melukai orang-orang di sekelilingnya. Nah ini dia, gitu ya. Sebetulnya dia sadar kok. Ini udah mulai tumbuh kesadaran di dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan itu salah, apa yang dilakukan itu dosa. Tapi dia mikir ya udahlah gini caraku. Dia mengabaikan gitu loh, mengabaikan kayak hati nuraninya sendiri ya. Dia mengabaikan itu. Dia bilang, ya udahlah ini kan cara aku untuk survive. Ini cara aku untuk bertahan. Jadi dia memang mikirin dirinya sendiri. Padahal sebetulnya udah terbangun bahwa apa yang aku lakukan ini salah ya. Jadi dia udah ada pemikiran seperti itu. Oke, sekarang Bunda mau cek lebih lanjut tentang kondisi dan keadaan dia benar-benar ya. Oke, Bunda mau pakai ini aja deh. Mau pakai ini aja. Kondisi dia sekarang. Kondisi hidupnya sekarang. Kondisi dia sekarang. Kondisi dia sekarang. Ada kemungkinan dia sudah blokir kamu ya, karena memang, atau kamu udah blokir dia. Intinya kamu sudah nggak komunikasi ya. Memang ini sih, memang kenapa seperti itu ya, dia menutupi rasa bersalahnya dengan cara seperti itu, dengan cara memutus koneksi dengan kamu. Kenapa? Karena ya ketika berhadapan dengan kamu, ketika ingat dengan kamu, dia tuh merasa kayak bersalah. Iya. Oke. Di dalam hatinya sendiri ini nggak ada cinta. Jadi mau dia berhubungan dengan siapapun, misalnya punya cewek baru, punya cowok baru, ini never feel complete ya. Nggak pernah merasa lengkap, nggak pernah merasa komplit hidupnya. Kenapa? Nggak ada, hambar ya. Maksudnya nggak bisa merasakan cinta. Kalaupun misalnya dia cinta, itu hanya sebentar. Kemudian nanti dia akan pergi, tinggal, atau ditinggalin. Seperti itu modelnya. Intinya gagal melulu di dalam percintaan. Oke, namun begitu, ada orang yang tetap mencintai dia dengan tulus ya. Memang kayaknya hukumnya begitu ya. Orang yang mencintai dia dengan tulus, dia lukai, dia tikam, ya, dia manipulasi. Tapi orang yang dia cintai meninggalkan dia, gitu ya. Ya, sebetulnya di sini Bunda bisa melihat ya, ada seseorang yang kayak mencoba untuk membawa dia pada kesadaran yang lebih baik ya. Mungkin ada seorang guru spiritual, atau ada ulama, atau ada siapa gitu yang mengerti dan melihat perilakunya dan mencoba untuk kayak menasehati dia ya, tapi mental. Karena memang perubahan itu nggak bisa ya disuruh orang, harus dari dia sendiri ya. Dan ini kesedihan, bener-bener hidupnya dalam kesedihan kok. Kosong, nggak pernah merasakan bahagia ya. Dan hidupnya sendiri ya udah gimana ya. Secara perekonomian dia juga kelimpungan kewalahan ya. Mungkin ada beberapa yang ngomong, tapi Bunda dia kan punya duit, punya penghasilan. Jangan salah ya, orang yang punya masalah finansial belum tentu itu dia nggak punya penghasilan. Bisa jadi dia punya penghasilan, tapi nggak tahu gimana, bocor melulu. Entah dianya ketipu, entah dianya ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar yang bikin dia ya udah akhirnya keluar terus gitu ya. Atau bisa jadi dia karena gaya hidupnya dia membeli barang-barang yang nggak berguna, nggak bermanfaat ya. Oke, sekarang Bunda mau cek lagi. Mau cek lagi ya kondisi dia yang memanipulasi dan meninggalkan kamu. Kondisi dia yang membohongimu dan meninggalkan kamu. Ya, dia mesti kerja keras ya. Ini gini, dia kerja keras tapi nggak kaya-kaya. Duitnya nggak ngumpul-ngumpul. Dan cenderung sangat mudah terlibat dalam sebuah cinta segitiga. Ya, tapi itu tadi ya, misalnya dia dekat sama orang pisah. Dekat sama orang pisah, dekat sama orang pisah, Eight of Cups. Oke. Memang ini kalau Bunda lihat secara fisik dia sehat sih, tapi ada sedikit masalah di cakra dasar ya. Artinya ini fisiknya kenapa-kenapa nih. Kalau misalnya nggak sekarang, ke depan. Fisiknya kenapa-kenapa, ya namanya fisik ya. Kadang-kadang mungkin ada
tulang punggung kenapa atau kaki kenapa ya, akan ada. Dan ini susah banget, maksudnya dia untuk mencari penghidupan ya, mencari penghidupan tuh ya cari makan lah, cari duit, ini susah banget, cakra dasarnya keblok ya, susah banget ya. Nah kalau cakra dasar keblok itu gimana energi bisa naik ke atas, gimana dia bisa mencari pencerahan, cakra dasarnya aja udah keblok gitu sih. Iya, jadi ya mungkin kamu tidak perlu gusar, ya nggak apa-apa, sebel memang nggak apa-apa gitu loh. Tapi orang ini, kamu nggak ngapa-ngapain dia pun, ini sudah menghancurkan kehidupannya sendiri. Hidupnya udah ruwet-ruwet sendiri, muter-muter di situ saja. Ya, oke. Yang perlu kamu lakukan adalah ini ya, kamu olahraga. Kenapa? Supaya kamu segera keluar dari kondisi yang sakit hati dan berkele. Dan ini akan ada bantuan atau seseorang yang support kamu, yang nemenin kamu. Ya, yang nemenin kamu, yang support kamu, yang menolong kamu. Lebih baik fokus ke situ aja. Perkara dia nggak usah diurusin ya, udah itu biarkan dia diurus sama semesta. Tapi Bunda mau lihat dulu ya, Bunda mau cek perasaan dia kepada kamu yang udah memanipulasi dan membohongi kamu, udah ngeblokir atau bahkan kamu blokir. Nggak tahu nih siapa yang ngeblokir ya. Lihat dulu perasaannya. Ini dia udah pergi dari kamu, tapi ini dia masih belingsatan. Belingsatan itu masih gusar. Gusar itu apa ya? Masih kayak nggak rela gitu. Kalau misalnya melihat kamu itu berhasil move on, atau melihat kamu itu berhasil bangkit dari kondisi terpuruk kamu. Ih, ini orang jahat banget ya. Dia udah ngejahatin, tapi melihat kamu bangkit itu dia nggak rela loh. Nggak suka dia liatnya. Dia pengennya ngelihat kamu tuh terus terpuruk, nangis gitu ya. Dan dia ngomong, aku tuh rasional kok tentang hubungan kita. Enak aja dia ngomong gitu ya. Rasional, semuanya dipikir. Intinya gini ya. Rasional ini dia nggak mau kayak disalahin gitu, nggak mau ya. Dan dia berpikir rasional ya, wong hubungan ini begini-begini kok, selalu punya alasan gitu ya. Untuk dia melakukan sesuatu yang bad, sesuatu yang buruk gitu sama kamu ya. Ada niat sih, dia punya niat suatu saat aku akan menjelaskan semuanya kepada kamu. Tapi ingat, ini hanya niat. Belum tentu akan dipraktekin atau diwujudkan. Karena kenapa? Ini kalian udah saling blokir-blokiran loh. Cuma ini dia ngomong ya, nanti kapan-kapan aku akan menjelaskan sama kamu. Dia ngomong begitu. Iya. Berhati-hati karena dia ada potensi untuk dia balik lagi. Ya, dia ngomong, aku nggak pengen terburu-buru mengambil keputusan. Well, saat ini ya, di dalam hatinya tidak ada rasa cinta sedikit pun kepada kamu. Oke? Nggak ada rasa cinta, tidak ada rasa bersalah, boro-boro, ya, boro-boro. Tapi untuk keinginan untuk meminta maaf ada. Atau niat ya, niat untuk meminta maaf ada suatu saat aku menjelaskan kepadamu. Iya, cuma tidak dalam waktu dekat ini. Dia bilang, aku nggak pengen buru-buru, nanti deh kapan-kapan. Ya, ini ternyata masih adalah mungkin rasa kemanusiaannya atau gimana. Tapi ingat ya, dia tidak mencintaimu lagi saat ini. Eight of Cups, ya. Perasaannya udah nggak ada sama kamu. Ya, bahkan kayak nyesel pun nggak ada. Nggak ada nih rasa nyesel atau rasa merasa bersalah, nggak ada. Ya, dia tahu bahwa dia salah, tapi tidak ada kayak perasaan nyesel. Dia punya alasan untuk melakukan ini, punya pembenaran lebih tepatnya. So, what's next? Yang jelas kalau misalnya kamu berharap bahwa dia akan mencintai kamu, menyayangi kamu, one day, forget it, lupain ya sayang. Lupain, karena itu tidak akan terjadi. Dan you know what, yang kamu pikir tadi memang di sini ada ya, dia niat untuk datang, untuk menjelaskan semua kepada kamu. Ternyata dia tidak akan datang. Knight of Cups dalam kondisi kebalik ya. Dia tidak akan datang, ia mungkin punya gengsinya sendiri, punya pembenarannya sendiri, lagi-lagi ya, karena memang hidupnya begitu, ya, melakukan pembenaran demi pembenaran. So, sama orang ini kamu putuskan energi, dadah bye-bye.
dadah, bye-bye sama orang ini. Kenapa? Udah percuma. Ya, udah percuma. Biarkan, biarlah dia menghancurkan kehidupannya sendiri. Kamu ya, kalau misalnya kamu diberi kesempatan, diberikan keberuntungan, kamu bisa melihatnya. Kalaupun enggak, ya udah, itu urusan dia sama semesta. Oke, sekarang Bunda mau ajarkan teknik buat kalian yang dalam kondisi kayak gini, karena kan kamu pasti sakit ya, dan kamu nggak ngerti gitu, kamu mesti gimana memutuskan koneksi. Koneksinya mesti diputusin supaya nggak berat-beratin kamu ya. Nah, ambil sebuah foto, misalnya ini adalah fotonya dia ya. Kalau punya dalam fisik foto gini bagus, tapi kalau misalnya nggak ada, kamu bisa pakai handphone. Handphone kan biasanya masih ada fotonya, gambarnya. Udah kamu giniin. Kamu kumpulin ya dengan segala emosi, kekecewaan apa segala macam boleh. Kemudian lakukan gerakan silang seperti ini. Bunda menyarankan kalian pakai pisau atau gunting. Ya, pakai pisau atau gunting. Kenapa? Iya, ini kita sedang memvisualisasikan putus benang merah antara kamu dan dia. Supaya hidup kamu nggak berat, supaya kamu nggak ketarik-tarik ya. Oke, jadi ini fotonya dia. Lakukan gerakan silang seperti ini ya, dan katakan, saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Sebelumnya ucapkan, aku berniat memutuskan segala koneksi energi negatif dari siapa, sebutin namanya. Ya, sebutin namanya. Aku memutuskan segala koneksi, segala benang merah, segala energi negatif dari si siapa, sebutin ya. Oke, supaya aku bisa maju, supaya aku bisa melangkah dengan lebih ringan dan bahagia. Sebutkan yang seperti itu dan kita lakukan ya. Ini lakukannya dengan penuh emosi ya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. 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 Penuh emosi, gini-gini aja terus sampai kamu merasa puas ya. Biasanya ini nggak bisa dalam sekali. Oke, kalau misalnya kamu merasa udah cukup, kemudian tarik semua emosi, bayangkan segala kemarahan itu kamu tarik ya dalam tangan seperti ini. Kamu tarik, oke, segala emosinya tarik, lalu tarik sampai di depan dada. Lalu ini segala emosi-emosi negatif udah ada di dalam genggaman tangan kamu, lalu buang ke arah keluar rumah ya. Keluar rumah atau keluar ruangan ya, lempar ke arah ruangan dengan kamu berteriak sekuat-kuatnya. Bunda nggak kasih contoh, nanti kalian kaget ya, nanti kalian jantungan. Oke, 1, 2, 3 buang, gitu ya, kan Bunda cuma ngasih contoh, gitu ya. Dengan penuh emosi kamu buang keluar rumah. Lakukan berkali-kali ketika kamu merasa kayak kamu pengen ketika kamu merasa jengkel gitu rasanya ya. Oke, sekarang Bunda akan tarik readingan ini resonate buat kamu yang berzodiak apa saja. Di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Libra. Ada Libra, Aquarius, Gemini. Wah, udah 9, ini berarti banyak nih yang kena manipulasi. Ya, ini berarti banyak ini kalian kesayangan yang punya mengalami kayak gini ya. Oke, dari sini ada Scorpio, iya. Yang energi yang kuat ada Libra dan Scorpio, ada 9 zodiak di sini, dan sekarang Bunda mau cek untuk inisial kamu. Oke, ya kita cek. Ada B Bravo, ada Z Zulu, ada P Papa, ada W Warsawa, ada D Delta, ada N Nuna untuk W Warsawa energinya kuat, ada I India, ada T Tango, ada G Gajah untuk T Tango energinya cukup kuat, untuk Z Zulu energi cukup kuat, ada A Alpha, kemudian di sini ada Q Quebec, ada G Gajah untuk D Delta energi cukup kuat, ada X Extra, dan ada R Romeo. Well, kesayangan, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, sabar ya. Fisik dibawa bergerak dan
no worries, ada kok yang bantu kamu, ada yang care, ada yang sayang sama kamu ya. Kalau misalnya ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar dan segala doa yang terbaik dari Bunda untukmu. I love you. Bye-bye.